Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih ada, itu karena kasih karunia Tuhan. Masih Dia nyatakan, masih Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini juga saya mau menyampaikan ini sesuatu yang berbeda, yaitu pada hari ini saya mau sharingkan firman Tuhan di malam hari yang biasanya di pagi hari, tapi karena memang besok kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, saya memang dengan sengaja mempersiapkan firman Tuhan dan men-sharingkannya kepada kita melalui channel ini di malam hari ini juga. Amin saudaraku. Nah, saya berharap keadaan kita tetap antusias dan kita semakin mempersiapkan diri untuk kita besok beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada karena campur tangan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kau sudah melindungi, menjagai kami, bahkan memberkati kami Tuhan dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami mau merenungkan, mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Bapa. Terima kasih, kami siap mendengarkannya hanya di dalam dan demi nama Yesus. Haleluya, amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, saya akan men-sharekan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Di sini ada dua perikop yang sudah disusun dalam kitab suci kita, yaitu perikop yang pertama tentang Roh Kudus yang dijanjikan, dan juga perikop yang kedua yaitu Yesus yang terangkat ke surga. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ini ya di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini perikop yang pertama, dan perikop yang kedua yaitu di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Demikian saudara yang dikasih Tuhan,
dari kedua perikop dan ke-11 ayat ini, yaitu yang membicarakan tentang Roh Kudus yang dijanjikan dan juga yang membicarakan tentang Yesus yang terangkat ke surga. Saya mendapatkan ada beberapa hal yang penting dari ke-11 ayat ini. Ya, saya langsung saja untuk men-sharekan kepada kita semua, yaitu yang pertama, sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menampakkan dirinya dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Jadi saudaraku, kita tahu peristiwa-peristiwa yang penting yang dialami oleh Tuhan Yesus dari kelahiran, kematian, kebangkitan, dan sampai kenaikan ke surga, atau dia naik ke surga, dan juga dia akan datang kembali sebagai Raja di atas segala raja. Tapi pada hari ini kita membicarakan Yesus terangkat ke surga setelah dia memenangkan atau mengalahkan yang namanya maut ataupun juga kematian. Jadi begini, saudara yang dikasih Tuhan, di sini dijelaskan pada waktu Yesus bangkit, sebelum Yesus terangkat ke surga, ada waktu dikatakan di ayat ini, yaitu selama 40 hari. Dan dia berulang-ulang menampakkan dirinya kepada para murid atau para rasul pada khususnya seperti itu. Dan dia menyampaikan hal-hal yang luar biasa yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, Yesus menampakkan dirinya dan Yesus juga membicarakan tentang kerajaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ada penafsiran yang mengatakan ini kerajaan Allah yang seperti apa. Yang saya pahami ini memang membicarakan tentang kerajaan Allah 1000 tahun. Ya, bagi kita yang memahaminya atau juga mengimaninya bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan terjadi. Jadi ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia sebelum terangkat ke surga. Jadi saya pikir ini pesan yang penting juga. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang menyampaikannya. Dia berulang-ulang menampakkan dirinya dan membicarakan tentang kerajaan Allah. Itu yang pertama yang bisa saya sampaikan. Sedangkan yang kedua, dikatakan sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus memberitahukan kalau para murid akan dibaptis oleh Roh Kudus. Ini juga pesan yang penting bagi kita, khususnya kita yang hidup di zaman akhir ini. Walaupun pesan ini disampaikan kepada para rasul pada waktu itu, kita percaya pesan ini juga sampai kepada kita yang pasti memiliki tujuan, maksud-maksud yang begitu mulia, maksud-maksud yang begitu luar biasa. Dan hal yang tidak kalah pentingnya juga, saudaraku, di sini dikatakan setelah Yesus terangkat ke sorga. Jadi sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia menyampaikan dua hal yang penting, yaitu dia membicarakan tentang kerajaan Allah dan juga membicarakan tentang turunnya Roh Kudus. Dan poin yang ketiga yaitu bahwa Yesus yang terangkat ke sorga itu akan datang kembali. Artinya Yesus akan datang kembali, khususnya pasti ini berbicara tentang untuk melakukan apa yang sudah dia katakan, menggenapkan apa yang sudah dia firmankan, dia beritahukan khususnya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Itu ada di ayat yang ke-11, yaitu ketika malaikat Tuhan menyampaikan pesan itu kepada para murid, para rasul, bahwa Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali, seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ini hal yang penting bagi kita untuk kita ketahui, yaitu ada hal-hal yang luar biasa, ada hal-hal yang sangat penting untuk kita pahami, yaitu sebelum Yesus terangkat ke surga dan setelah Yesus terangkat ke surga, dia akan datang kembali, pastinya akan menjemput para gerejanya dan menghakimi orang-orang yang tidak mau percaya kepada dia. Nah, saya ingin menjelaskan juga tentang kenapa kita harus dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus. Kita tahu ayat yang ke-8 ini menjadi ayat kunci di pasal ini, bahkan bisa dikatakan di seluruh kitab Kisah Para Rasul ini ada 28 pasal
yaitu di ayat yang ke-8 dari pasal 1 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Artinya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini kan Yesus akan datang kembali. Tetapi sebelum Yesus datang kembali, Yesus mau kita yang percaya ini, kita yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal ini, untuk kita juga memberitakan kabar baik kepada banyak orang, yaitu bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan pengetahuan kita, tetapi Yesus mengatakan kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus yang memberikan kamu kuasa, kemampuan, kesanggupan untuk apa? Untuk kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Itu yang menjadi pesan penting bagi kita ketika peristiwa Yesus terangkat atau naik ke surga. Amin, saudara yang dikasih Tuhan. Ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, pesan-pesan yaitu yang berkaitan tentang Yesus yang terangkat ke surga. Kiranya pesan ini sampai kepada kita, kita memahaminya, dan kita mau juga menjadi berkat, yaitu kita menjadi saksi bagi banyak orang. Tapi itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh Roh Kudusnya yang menguasai, memenuhi kehidupan kita dan memberikan kuasa kepada kita. Amin, saudaraku. Kiranya apa yang menjadi pesan pada saat ini memberikan kita pemahaman yang lebih jelas lagi bahwa hidup kita ini mau kita serahkan kepada Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini saya men-sharekan kebenaran firman Tuhan, yaitu di mana kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Amin, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami, yaitu hari ini, besok hari khususnya kami akan memperingati yaitu hari kenaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, bahwa hidup kami ini harus menjadi saksi-Mu untuk memberitakan kabar baik bagi banyak orang. Dan kami juga tetap setia Tuhan untuk menantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Kau yang memberikan kemampuan kepada kami, Kau yang memberikan kesanggupan kepada kami Tuhan. Aku juga berdoa, Tuhan juga yang memberkati setiap orang, setiap teman-teman yang menyaksikan siaran ini melalui channel ini Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, Kau adalah jawaban. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih bagi-Mu segala pujian. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.